البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam dalil yang lain, masih membicarakan masalah apa? Keharusan untuk taat kepada hukum Allah. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama ini adalah min adawatil hasr, yaitu pembatasan, dan dia adalah termasuk pembatasan yang terkuat. Sama kuatnya dengan apa? An-nafyu wal isbat. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan makana qaulal mu'minin begini-begini illa. Tayyib. Hanyalah perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak, diseru menuju kepada Allah dan Rasulnya. Bukan maksudnya adalah fisiknya betul-betul naik kepada Allah dan Rasulnya, yaitu datang ke kubur Nabi, bukan itu. Tapi dijelaskan oleh lafaz setelahnya liyahkuma bainahum, untuk Allah menghukumi mereka, Nabi menegakkan hukum di antara mereka, yaitu kembali kepada Al-Quran wa Sunnah setelah apa? Wafatnya Nabi. Adapun sebelum wafatnya Nabi, datang kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil yang banyak oleh Ibnu Hajar, bahwasanya apa? Boleh di zaman Nabi SAW untuk penduduk wilayah-wilayah yang agak jauh, mereka ketika ada masalah tidak harus langsung datang kepada Nabi SAW ke Madinah, tapi minta fatwa kepada para sahabat. Makanya ma'ruf di kalangan para usuliyun, boleh para sahabat itu berfatwa di zaman Nabi SAW, karena mereka adalah ahlul ifta, mereka adalah ahli fatwa. Kalau benar maka itu keutamaan untuk mereka, kalau keliru Allah akan mendatangkan perbaikan melalui lisan nabinya. Itu keutamaan para sahabat. Intinya adalah apa? Yaitu bukan fisiknya yang datang, tetapi benar-benar mereka itu berusaha untuk menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim terhadap perselisihan mereka. Apa ucapan mereka kalau diajak untuk menjadikan Allah dan Rasul sebagai hakim? An yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita lihat di sini Allah Ta'ala menggantungkan keberuntungan itu kepada apa? Kepada sifat keimanan dan sifat al-hukum, yaitu berhukum, sifat tahkim kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa ingin beruntung, hendaknya dia beriman dan dia berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan juga di sini Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai syarat keimanan. Kalau memang kita mengaku sebagai orang yang beriman, hendaknya kalau kita diajak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, kita itu mendengar dan taat, bukan malah berpaling menuju kepada apa? Kepada makhluk-makhluk yang tidak maksum. Ini adalah akidah yang rusak. Tapi harus, kalau kita adalah orang yang beriman, kita menerima hukum Allah dan Rasulnya. Kita kalau diajak, mari kita cari perselisihan, penyelesaiannya kepada apa? Kepada dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah tentang masalah ini, dengan dalil yang sangat jelas, dengan bimbingan orang-orang yang ahlul dzikr, yang mengetahui dan mengenal Al-Quran, yaitu dari kalangan para ulama tersebut. Tayyib. Dan ini adalah syarat keimanan. Maka Allah Ta'ala membatasi ucapan mukmin hanyalah ini. Barang siapa kalimatnya walakin atau kalimatnya ara'aita, maka dia bukanlah orang yang mukmin. Entah dari sisi total bukan orang mukmin, ataukah apa? Secara parsial sebagiannya. Karena kesalahan itu ada tingkatannya. Tayyib. Maka kalau dia adalah orang mukmin, harusnya ucapannya adalah ini, tidak ada yang lain, yaitu mendengar dan taat kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dan kita lihat di sini Allah Ta'ala berfirman idza du'u, menunjukkan memang karakter mukminin adalah satu sama lain saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada sekelompok orang dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lagi-lagi sifat keberuntungan itu disandarkan kepada apa? Kepada dakwah ila al-hukum ilallahi wa rasulih. Al-hukum yaitu berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Tayyib. Dan dalam masalah ini banyak, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan kepada kebenaran dan saling mewasiatkan kepada kesabaran.
Itu kalau kita ingin selamat dari al-khusar, yaitu kerugian. Yaitu hendaknya kita saling mendakwahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Kepada siapa? Yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena hukum itu hanyalah milik Allah dan Rasul itu sebagai penyampai. Maka jangan kita menjadikan selain Allah itu sebagai pembuat hukum dan sebagainya, karena itu adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu hukma wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini? Maka tidak ada yang berhak untuk menentukan hukum kecuali Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali adalah milik Allah. Dan ini disebutkan 2 kali di dalam surat Yusuf. Maka berhukum kepada hukum Allah sesuai dengan apa itu yang ditunjukkan oleh Nabi dan para pewaris beliau. Kemudian disebutkan ini di sini liyahkuma bainahum. Ini sama dengan ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Al-hukm bainan nas menunjukkan adanya perselisihan di antara manusia. Maka hendaknya apa? Perselisihan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kita ingin berhenti dari perselisihan. Allah Ta'ala berfirman, kana nasu ummatan wahidah faba'asallahu nabiyyin wa basyirin wa mundhirin. Dulu manusia itu adalah satu umat. Kemudian mereka berselisih pendapat. Kemudian Allah mengutus kepada mereka para nabi sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya perselisihan itu akan berhenti kalau semuanya mau kembali kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-muflihun adalah al-faizuna bil matlub an-najuna minal marhub, yaitu orang yang berjaya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka selamat dari perkara yang mereka takuti. Itu namanya muflih. Dan kita lihat di sini bahwasanya al-muflihun dia khabarnya adalah ma'rifah. Sementara kaidah mengatakan apa? Ta'riful khabar yufitul hasr wal ikhtisas. Yaitu khabar dibuat ma'rifah itu menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Seakan-akan tidak ada yang beruntung kecuali mereka, manakala keberuntungan mereka adalah keberuntungan yang paling besar. Maka barang siapa ingin mendapatkan keberuntungan yang hakiki, hendaknya dia berpegang teguh dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan dalil tentang masalah ini banyak di dalam Al-Quran. Banyak disebutkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam kitab beliau Asy-Syariah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.